وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. Sadaqallahul azim, yang datang dari Banjar, kemudian dari Teteluk, Aisuning, dan desa-desa yang lain. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, saya mungkin sedikit ingin bernostalgia tentang almarhumah ini, Ibu Dawiyah binti Umar. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkisar dari 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang bisa lewat dari usia tersebut. Jadi 60 sampai 70. Almarhumah Ibu Dawiyah ini usianya kurang lebih 71 tahun. Kalau dibandingkan dengan usia Rasulullah hanya usianya 63 tahun. Artinya beliau kategorinya berumur panjang. Tetapi menurut tafsir dari hadis yang kami bacakan tadi, bahwa yang dimaksud dengan umur panjang itu bukan orang yang pada saat masih hidup saja. Dia sudah meninggal pun, kalau orang-orang masih membicarakan orang yang sudah meninggal ini, kebaikan-kebaikannya, maka dia dianggap sebagai orang yang berumur panjang. Jadi insya Allah almarhumah ini orang yang baik, yang kenangan-kenangannya, kebaikan-kebaikannya insya Allah banyak. Jadi beliau termasuk berumur panjang. Jadi saya ingin bercerita sedikit dengan almarhumah ini, bahwa beliau tinggalnya di Desa Banjar. Kebetulan saya juga dulu pernah tinggal di Banjar. Alhamdulillah bertetangga, rumahnya berdampingan rumah kami. Jadi senenek-nenek diajak tumangan. Jadi lo ciri khas na beliau. Setelah saya pindah dari Banjar, rajin lalu Banjar kembali. Seruntung na saya muli ke keman Banjar, pasti lo ben disuruh ke muli. Kadang-kadang sayur, kadang-kadang nangka, semangka dan lain sebagainya. Sok jangka lu tanda balong. Karena beliau ini maka saya anggap sebagai ibu kandung saya, dan saudara-saudara atau anak-anaknya saya anggap sebagai saudara kandung saya. Jadi begitu diminta oleh anaknya, salah satu anaknya minta tolong sampaikan takziah pada malam hari ini, saya langsung menerima. Kata Rasulullah,
rubba akhin lam talidhu walidatun. Kedekatan saya dengan anak-anak almarhumah, bahkan dengan almarhumah itu sudah saya anggap ibu kandung saya sendiri, dan anak-anaknya sudah saya anggap saudara, lebih dekat daripada saudara kandung saya sendiri. Jadi agama itu mengatakan rubba akhin lam talidhu walidatun. Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan dari satu rahim ibu. Jadi justru saya lebih terdekat dari anak mendidawi daripada saudara kandung itu sendiri, karena saudara kandung saya sananya dulu di Peliang. Jadi saya lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak almarhumah. Itu anggap untuk bersama lagi kende saleh, kende dawi satu anggap orang tua kandung. Jadi oleh karena itu saya berkewajiban untuk menyampaikan tausiah untuk anak-anak almarhum terutama, dan insya Allah untuk kita semua, karena Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, ingatkanlah keluargamu dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, terutama buat anak-anak almarhumah ini, bisa melanjutkan. Karena bakti seorang anak itu terhadap orang tuanya tidak gugur meskipun orang tuanya sudah meninggal. Jangankan masih hidup orang tua itu, anak itu berbakti kepada orang tuanya, sudah meninggal pun kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, tadi ayatnya kami bacakan, Quran surat ke-17 surat Al-Isra ayat 23. Saya bacakan ulang Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu memerintahkan untuk menyembah Allah ta'budu illa iyyah, kecuali dia saja yang disuruh kita sembah. Artinya kita bertauhid hanya kepada Allah. Nak sembah lain kecuali Allah Ta'ala, baik itu perintahnya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua untuk berbakti, berbuat baik, menyayangi, menghargai. Nah, almarhumah sudah meninggalkan kita, maka kepada anak-anaknya nanti bisa melanjutkan baktinya kepada ibunya. Nanti akan kami sampaikan ada beberapa item, beberapa cara bagaimana cara kita mengabdikan diri kita kepada orang tua kita, karena ini bukan buat anaknya saja, tetapi buat kita semua yang pernah punya orang tua yang mungkin masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Wabil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Kalau orang tua kita sudah usia lanjut di dalam pemeliharaan kita, baik itu sendiri atau kedua-duanya orang tua kita, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata kepada orang tua bayu ibe tu beling. Pernah belingin anak taruhin tai sate kuih demai dah kasih suruh aku sesuruh sok papu sok umpama seperti itu. Kata saja tidak boleh. Wala tanharhuma, apalagi itu bentak-bentak orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Berkatalah kepada orang tua itu adalah perkataan yang baik. Ini perintah Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat 23. Kemudian kita selaku anak ini, orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal, terutama yang sudah meninggal, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua. Kita doakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan saya yakin kita semua sudah sering mengucapkan, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku
wali-walidayya, dan kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku, mendidikku, menggemblengku sejak kecil sampai aku dewasa. Ini doa yang simple, yang insya Allah anak-anak SD, anak TK pun bisa diucapkan. Tetapi bukan berarti kita masih tetap harus mengucapkan doa ini untuk orang tua kita. Doa insya Allah, doa itu yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, karena Rasulullah pernah bersabda, begitu anak Adam itu meninggal, 3 yang tidak putus bagi orang yang meninggal itu. Yang ketiga adalah awaladin solihin yada'ulahu, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, doanya mengalir terus dan pahala untuk orang tuanya mengalir terus. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggalkan kita? Yang kedua adalah menghubungkan silaturahmi kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat orang tua kita. Saya yakin di Dawi sepenuh sahabatnya. Oleh karena itu kepada anak-anaknya, jangan putuskan silaturahmi dengan sahabat almarhumah ini. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, inna abarrul birri silatul walad ahlu wuddi abihi. Salah satu kategori kebaktian yang paling baik untuk orang tua adalah menghubungkan seorang anak, menghubungkan tali silaturahmi dengan sahabat atau kerabat orang tuanya. Mungkin kita dulu bapak itu selalu sahabat, entah nih cerewek, ini seteluk atau nih tuh, lalu koyo tuh datang, kadang-kadang cerita ke balong-balong orang tua, kita kenangan-kenangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita adalah melunasi hutang-hutang orang tua. Nah, itu kami sepanding Pak Zainuddin kepada anak, begitu orang tua meninggal, maka kewajiban ahli waris anak-anaknya untuk mencari tahu. Mungkin ada janji-janji, ada utang-utang anak, ada utang-utang ibunya dulu, silakan ditunaikan. Seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup, begitu orang tuanya meninggal dan diketahui anak ibunya ini banyak utangnya, kemudian anaknya tidak mau membayar utangnya, maka anak ini kategorinya dia durhaka. Begitu juga sebaliknya, anak pada saat dia hidup orang tuanya dia durhaka kepada orang tuanya, tetapi begitu orang tuanya meninggal diketahui bahwa orang tuanya banyak hutangnya, kemudian anak yang durhaka ini membayar hutang orang tuanya, maka dia dikategorikan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi manakah durhaka anak besok? Begitu mati orang tua, mati inak atau mati bapak, dibayar hutang orang tua nesa, maka dia dikategorikan menurut Rasulullah bahwa anak ini termasuk anak yang berbakti, meskipun pada saat hidup dengan orang tuanya dulu dia durhaka. Nah, mudah-mudahan kita satu bau gama tolak apa yang disyariatkan atau dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah tu bersedekah atas nama orang tua. Pernah ada 2 pemuda yang datang kepada Rasulullah. 2 orang pemuda datang kepada Rasulullah. Hadisnya saya sebutkan Bapak Ibu. An Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, saya pernah mendengar Rasulullah itu berbincang dengan seorang pemuda. Dia datang seorang pemuda kepada Rasul dan berkata, ya Rasul, inna ummi iktadalat naf'an nafsuha fa'adunnuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in atasaddaq anha. Beling pemuda yang pertama ini beling Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bahasa taliwangnya, bahasa Indonesia, bahasa teliang misalnya, mati nak saya mati mendadak.
mendadak ibu saya meninggal, tetapi saya berprasangka bahwa pada saat sebelum ibu saya meninggal itu, ibu saya ingin mengatakan bahwa dia ingin bersedekah. Kira-kira kalau saya bersedekah atas nama orang, atas nama ibu saya, kira-kira dapat pahala nggak ibu saya dengan sedekah saya? Maka Rasulullah mengatakan, naam artinya ya, tentu kamu dapat pahala, maka bersedekahlah untuk ibumu. Pemuda yang kedua datang, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala lin nabi, seorang pemuda ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fahal yukaffir anhu in atasaddaq lahu anhu. Kata pemuda ini, wahai Rasul, mate bapakku, ibilan harta penuh, tapi nongka sempat berwasiat orang tua bapakku. Kira-kira maafkan ke dosa-dosaan seandainya aku bersedekah atas nama dia. Maka Rasulullah menjawab juga, na'am, ya, silakan kamu bersedekah atas nama orang tuamu. Jadi kita berharap untuk kepada anak-anaknya ini, sia rajin-rajinlah bersedekah atas nama ibunda terutama, ya. Bersedekah dalam, tidak perlu sedekah itu tidak ada ketentuannya, nisabnya tidak ada, harus banyak mengundang orang, tidak. Baju-baju yang sudah ditinggalkan oleh almarhumah palong sia sedekah lu tahu, mudah-mudahan jadi amal jariah. Lamung-lamung didawi dunu daster ke dapo nerok ke dapo sia sedekah belum tahu. So, mudah-mudahan jadi amal jariah sia keang lamung ibu ka saya, kira-kira seperti itu. Nah, atau kita undang sudah sembahyang Jumat, wajak sikir, nenek-nenek biasa tahu beling sedekah untuk trok mulur, sedekah untuk almarhum, almarhumah. Silakan, karena tidak ditentukan berapa jumlah kita bersedekah, yang penting kita bersedekah untuk atas nama orang tua. Kemudian yang kelima adalah apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua, menjaga harta almarhum atau almarhumah. Ingat, orang tua kita kadang-kadang meninggalkan harta, meninggalkan kerbau, meninggalkan sapi, meninggalkan hewan ternak, atau meninggalkan sawah ladang umpamanya. Ingat, hartanya dijaga baik-baik, dipergunakan baik-baik, karena insya Allah dengan menjaga baik-baik harta orang tua kita itu, orang tua nanti kita tenang di alam baka sana. Kemudian yang keenam adalah, mudah-mudahan ini yang terakhir yang ingin kami sampaikan, bisa jadi pelajaran buat kita semua. Yang keenam adalah menjaga hubungan kekeluargaan antar saudara. Almarhumah salun nama anak, telus bayi telus laki, ngantu nampak anu setan, ya, telus laki telus bayi. Mudah-mudahan meskipun ibunya sudah meninggal dunia, hubungan keakraban antar saudara semakin lengket, semakin erat, bukan malah berpecah belah, atau nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak, ibu ya surat-surat tangan min hartaina kusat mantu bagi berma. Mudah-mudahan tidak terjadi di keluarga ini. Ini doa kita bersama, mudah-mudahan almarhumah dengan apa yang kita lakukan bagi kita yang masih hidup untuk almarhumah ini bisa menghantarkan almarhumah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami tidak ingin berpanjang lebar, karena intinya saja anu tuh bau sedapet sia, mudah-mudahan sia bau bamuli apa anu saya sedapet sa. Pasti masih banyak kekurangan, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, banyak. Tetapi ini sebagian saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan marilah kita berdoa bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, kemudian dilapangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan suami dan anak-anaknya semakin tabah, semakin kuat
dalam menghadapi cobaan ini. Karena Allah memberikan ujian kepada kita itu pasti sudah tahu kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wala hamman illa farajta wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya alal amin. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut. Ya mutabbital qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana auzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an na'mala sholihan tardaha wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Marilah kita berdoa untuk almarhumah Ibu Dawiyah binti Umar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah almarhumah, maafkanlah almarhumah, lapangkan kuburnya, luaslah liang lahatnya, dan muliakanlah kedudukannya. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah, janganlah engkau haramkan semua perbuatan-perbuatan baik almarhumah, dan janganlah engkau jadikan fitnah bagi almarhumah setelah meninggal dunianya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lil mayyitati indal qabri bi syafaati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah almarhumah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburan almarhumah kuburan dari taman-taman surgamu. Wala taj'al qubraha khufratan min khufarin niran. Dan janganlah engkau jadikan kuburannya kuburan dari lubang-lubang api neraka. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata ala ahli kubur. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata khususan ala ahli kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah ampunan, rahmatmu dan pertolonganmu bagi almarhumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada kekeliruan apa yang kami sampaikan. Kami hanyalah manusia biasa. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.